Indonesia lagi ada di posisi yang tricky soal ekonomi. Harga-harga kebutuhan pokok makin tinggi, biaya hidup naik, dan rupiah sempat tertekan terhadap dolar. Kalau kamu belanja ke pasar atau ke supermarket, pasti kerasa banget bedanya harga sekarang dengan beberapa tahun lalu. Beras, minyak goreng, cabai, bahkan harga bensin juga naik. Di kondisi kayak gini, wajar kalau banyak orang bingung. Lebih aman hemat aja atau tetap berani investasi? Ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi jawabannya nggak bisa hitam putih. Kita mesti bedah pelan-pelan, biar jelas apa resiko dan peluang dari masing-masing pilihan. Kalau kita lihat data dari Badan Pusat Statistik BPS di tahun 2024, inflasi Indonesia berada di kisaran 3–3,5%. Angka ini kelihatan kecil, tapi buat rakyat biasa dampaknya kerasa banget. Misalnya, harga beras premium tembus di atas 15.000 per kilo, padahal sebelumnya cuma sekitar 11.000. Buat keluarga dengan pengeluaran pas-pasan, lonjakan kayak gini bisa bikin guncang. Belum lagi soal nilai tukar rupiah. Di pertengahan 2024, rupiah sempat menyentuh 16.400 per dolar AS. Angka ini bukan cuma bikin headline di media, tapi juga nyata ngaruh ke harga barang-barang. Barang impor makin mahal, dari gadget, mobil, sampai bahan baku industri. Akhirnya produsen juga naikin harga jual. Jadi lingkarannya nyambung. Dolar naik, biaya produksi naik, harga barang ikut naik, daya beli masyarakat turun. Lalu apa yang biasanya terjadi kalau daya beli turun? Masyarakat cenderung menahan belanja. Dan ketika orang banyak menahan belanja, ekonomi bisa makin melambat. Makanya nggak heran kalau sekarang banyak orang milih hemat habis-habisan, bahkan ada yang stop dulu semua investasi. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat tren jumlah investor di Indonesia, datanya menarik banget. OJK catat, jumlah investor pasar modal yang punya SID sudah tembus lebih dari 12 juta orang di tahun 2024. Bandingkan dengan 2017 yang cuma sekitar 1 juta. Artinya, dalam 7 tahun ada lonjakan 12 kali lipat. Ini bukti kalau makin banyak orang sadar pentingnya investasi, meskipun kondisi ekonomi nggak selalu stabil. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, mending hemat atau investasi? Mari kita kupas dengan contoh nyata. Kalau bicara soal hemat, sebenarnya konsep ini sederhana tapi powerful. Hemat itu bukan berarti pelit, tapi lebih ke manajemen keuangan. Ingat kasus pandemi COVID 2020. Waktu itu banyak pekerja kena PHK, gaji dipotong, bisnis pada kolaps. Data Bank Dunia nunjukin lebih dari 70% rumah tangga Indonesia ngalamin penurunan pendapatan. Nah, siapa yang punya dana darurat bisa bertahan jauh lebih baik. Sementara yang hidup pas-pasan tanpa simpanan, banyak yang terpaksa ngutang buat bertahan hidup. Dari situ kelihatan jelas, hemat dan nyimpan uang itu kayak payung di musim hujan. Kamu baru sadar betapa berharganya ketika hujan beneran turun. Tapi masalah muncul kalau kita hanya berhenti di hemat doang. Karena di sisi lain, inflasi terus menggerogoti nilai uang. Contoh real, di tahun 2013, harga 1 kilogram beras premium sekitar Rp8.000. 10 tahun kemudian, harganya udah lebih dari Rp15.000. Kalau kamu punya 10 juta di tahun 2013 dan cuma disimpan di bawah bantal, nilainya sekarang cuma bisa beli setengah dari yang dulu bisa kamu beli. Jadi hemat tanpa investasi sama aja kayak jalan di tempat. Nah, gimana dengan investasi di tengah krisis? Banyak orang ragu karena takut rugi. Padahal kalau kita lihat sejarah, justru banyak orang sukses karena investasi di masa krisis. Contoh klasik di Indonesia itu tahun 2020 pas IHSG anjlok dari 6.300 ke 3.900-an. Banyak orang panik, jual saham, bahkan ada yang kapok. Tapi ada juga investor yang justru beli saham-saham bagus di harga diskon. Hasilnya apa? Tahun 2021 IHSG balik lagi ke 6.600. Orang-orang yang berani masuk di saat panik bisa dapat keuntungan besar. Sama juga dengan properti. Waktu krisis 1998, harga tanah dan rumah di banyak tempat anjlok karena banyak orang butuh cash cepat. Ada pengusaha saat itu punya cash bisa borong properti murah. 20 tahun kemudian, harga properti yang dia beli bisa naik berkali-kali lipat. Bedanya cuma satu, dia punya keberanian investasi saat orang lain takut. Tapi hati-hati, investasi di masa krisis bukan berarti asal nekat. Kuncinya ada di persiapan dan strategi. Pertama-tama, kita harus pastiin dulu punya dana darurat. Standarnya 3–6 bulan biaya hidup. Tapi kalau kondisi ekonomi lagi nggak menentu, ada baiknya diperbesar sampai 9 atau bahkan 12 bulan. Dengan begitu, kalau kehilangan pekerjaan atau penghasilan menurun, kita masih punya waktu buat bertahan tanpa harus jual investasi rugi-rugian. Kedua, pilih instrumen yang sesuai kondisi. Kalau masih pemula, jangan langsung loncat ke saham atau kripto dengan modal besar. Mulai dari instrumen yang lebih aman kayak deposito, SBN, atau reksadana pasar uang.
Produk kayak gini biasanya lebih tahan guncangan dan cocok buat jaga likuiditas. Setelah itu, baru sisihkan sebagian buat instrumen dengan resiko lebih tinggi. Ketiga, selalu ingat prinsip diversifikasi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Misalnya, kalau punya 100 juta, jangan semua dipakai buat beli saham. Bagi 30% untuk dana darurat dan kebutuhan cash, 30% ke instrumen aman kayak SBN atau reksadana pasar uang, sisanya bisa masuk ke saham atau instrumen yang lebih beresiko. Dengan begitu, kalau satu jatuh, masih ada yang nyelamatin. Satu contoh nyata dari diversifikasi adalah orang-orang yang beli SBN retail di tahun 2020. Waktu itu pasar saham lagi jatuh, tapi pemerintah terbitin SBN yang dijamin negara. Bunga yang ditawarkan sekitar 5-6% per tahun, jauh lebih tinggi dari deposito bank waktu itu. Hasilnya, orang yang beli SBN bisa tidur nyenyak, sementara yang cuma taruh uang di saham mungkin stres karena minus. Ini bukti kalau diversifikasi itu nyata manfaatnya. Selain soal teknis, ada juga faktor mindset yang nggak kalah penting. Banyak orang terlalu ekstrim. Ada yang saking takutnya, semua uang disimpan aja di tabungan. Akhirnya kalah sama inflasi. Ada juga yang terlalu agresif. Semua dimasukin ke saham atau kripto tanpa dana darurat. Begitu harga jatuh, langsung panik dan nyesel. Padahal kunci sebenarnya ada di keseimbangan. Kalau mau gampangnya, kita bisa pakai prinsip ini. Hemat buat bertahan, investasi buat berkembang. Hemat itu pondasi, investasi itu lantai kedua dan seterusnya. Kamu nggak bisa bangun lantai dua kalau pondasi aja nggak ada. Tapi kalau cuma punya pondasi tanpa bangun lantai, ya kamu akan selamanya tinggal di dasar. Jadi apa kesimpulannya? Di tengah krisis ekonomi, kita nggak boleh milih satu sisi doang. Hemat penting banget buat jaga diri dari resiko tak terduga. Tapi investasi juga wajib kalau kita nggak mau uang kita terkikis inflasi. Kuncinya, punya dana darurat dulu, baru mulai investasi pelan-pelan. Jangan tunggu ekonomi stabil, karena krisis bisa datang kapan aja. Justru yang siap dari sekarang, biasanya akan lebih kuat dan lebih untung di masa depan. Nah, sekarang saya balik nanya ke kamu. Kalau lihat kondisi ekonomi sekarang, kamu lebih pilih hemat dulu atau tetap berani investasi? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya, karena bisa jadi bahan diskusi yang menarik buat kita semua.